Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air, saya cintai, saya banggakan. Gibran Raka Buming Raka dinyatakan oleh Bawaslu melanggar aturan HBKB. HBKB siapa? Terkait dengan bagi-bagi susu pada acara di CFD. Saya baca dulu beritanya, nanti saya komentari lanjutin. Jakarta Kompas.com, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan bahwa kegiatan Gibran Raka Buming Raka membagikan susu di acara Car Free Day sebagai pelanggaran. Bawaslu Jakarta Pusat ya, berarti Bawaslu tingkat kabupaten. Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangke alias Sony Pangke menjelaskan, kegiatan calon wakil presiden nomor urut 2 itu melanggar peraturan gubernur Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor. Loh, kok melanggar aturan Pergub? Bawaslu kok ranahnya kok ke Pergub sih, gimana? Oke, saya lanjutkan dulu. Bawaslu itu biasanya pegangannya adalah undang-undang pemilu, bukan Pergub. Bentar dulu, tak selesaikan dulu. Bawaslu Jakarta Pusat merekomendasikan temuan adanya kegiatan pembagian susu oleh Gibran Raka Buming Raka kepada warga yang berada di wilayah Car Free Day Jakarta Pusat sebagai pelanggaran hukum lainnya, ujar Sony dalam keterangan tertulis hari Kamis 4 Januari. Keputusan ini merupakan hasil kajian dalam rapat bersama Bawaslu Jakarta Pusat dan Bawaslu DKI pada Rabu 3 Januari kemarin. Atas dasar itu, kata Sony, temuan pelanggaran tersebut akan diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ditindaklanjuti. Ini lucu nih, Bawaslu DKI Jakarta. Dari apa namanya, pelanggaran hukum yang dilakukan sudah lucu, Pergub, kemudian diteruskannya ke Pemprov DKI. Jalurnya berbeda, itu bukan jalur Bawaslu. Oke, nanti saya lanjutkan lagi. Sebagai informasi, Bawaslu Jakarta Pusat memanggil Gibran untuk diperiksa terkait kegiatan bagi-bagi susu di CFD Jakarta hari Rabu 3 Januari. Sebelum Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat juga memeriksa Ketua PAN, Zita Anjani, serta 2 kadernya yakni Sigit Purnomo alias Pasar. Mereka diketahui hadir dalam kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area CFD Jakarta yang berlangsung pada 3 Desember 2023. Diduga terdapat unsur kegiatan untuk kepentingan partai politik dalam melibatkan calon anggota legislatif dan calon wakil presiden usungan partai politik, kata Sony. Logi maning, tadi katanya melanggar Pergub, ini diduga melibatkan unsur kegiatan kepentingan partai politik. Kalau itu undang-undang pemilu, bukan Pergub. Ayo, ini bingung nih Bawaslunya nih. Lu jangan belum mengikuti penataran ya, pelatihan. Ini gampang ini, dari jenis pelanggarannya, terus aturan perundangannya yang untuk menjerat ini tumpang tindih, nggak karu-karuan. Sorry ya, ini saya pernah jadi anggota Bawaslu masalahnya, pemilu 2004 di Banyumas. Jadi saya agak sedikit paham lah ya alurnya, ruang lingkup kerjanya, buku pintarnya gitu. Insya Allah belum lupa betul lah. Oke ya, sudah selesai itu intinya. Jadi yang pertama tadi saya tanggapi, ini Bawaslu mengatakan bahwa kegiatan Gibran itu dinilai diduga melanggar hukum, tetapi pelanggaran hukumnya pakai dasarnya Pergub nomor 12 tahun 2006
16 tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor. Kalau itu melanggar itu bukan ranahnya Bawaslu. Itu ranahnya Pemkot ya pemerintah daerah Jakarta. Kalau Bawaslu pegangannya adalah melanggar atau tidak sebuah perbuatan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Peserta pemilu ya partai politik, caleg, capres, cawapres. Menurut Undang-Undang Pemilu, yang di situ ada kewenangan Bawaslu di situ. Nah setelah itu, setelah dinyatakan caleg A, partai B, capres A, capres B melanggar Undang-Undang Pemilu, pasal ini, ayat ini, maka ada ketentuan berikutnya, tindak lanjutnya, sanksinya. Itu sudah ada di buku Undang-Undang Pemilu. Bawaslu harus tahu itu. Nah, setelah dinyatakan itu, tindak lanjutnya kemana? Ada 3. Mudah-mudahan ini belum berubah. Saya masih ingat. Kalau pidana pemilu, tindak lanjutnya, follow up-nya diteruskan ya ke kepolisian. Kalau pelanggarannya administratif, tindak lanjutnya, follow up-nya diteruskan ke KPU. Yang terakhir, kalau pelanggarannya berupa sengketa pemilu, itu dieksekusi langsung oleh Bawaslu. Nah, ini kok satu pelanggarannya atas dasar Pergub DKI Jakarta, yang kedua tindak lanjutnya diteruskan ke Pemprov DKI itu. Ini gimana sih Bawaslu ini? Saya yang goblok apa? Itu bukan pekerjaannya Bawaslu kalau menurut undang-undang itu. Yang harus dikaji adalah ada nggak pelanggaran sesuai dengan ketentuan pasal-pasal di Undang Pemilu. Bukan Pergub. Tadi saya ulangi ya, pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh peserta pemilu itu 1, pidana pemilu, yang kedua administratif, yang ketiga sengketa pemilu. Pidana pemilu, contohnya money politik, memalsukan ijazah. Caleg tamatan SMA ngakunya lulus S1, ngakunya S2. Nah, itu masuk pidana pemilu, itu tindak lanjutnya ke polisi. Nanti polisi teruskan ke kejaksaan sampai pengadilan. Contoh itu, pelanggaran administratif. Misalkan pelanggaran terkait dengan syarat-syarat peserta pemilu, ada yang nggak benar, ada syarat yang kurang, tiba-tiba diloloskan. Nah, itu masuknya ke KPU, follow up-nya KPU yang mengeksekusi. Pelanggaran sengketa pemilu, rebutan nomor urut misalkan, antar caleg atau antar partai, atau rebutan jumlah suara, sengketa pemilu itu bisa dieksekusi langsung oleh Bawaslu. Jadi tidak ada penerusan pelanggaran pemilu ke Pemprov, ya. Ini berbagi ilmu saja. Saya kira sih substansi dari undang-undang pemilu, pelanggaran pemilu, saya kira nggak banyak berubah dari dulu sampai sekarang lah. Ya kalaupun perubahan adalah bersifat detailnya gitu loh, detailnya seperti apa. Jadi ini kacau menurut saya, di Bawaslu-nya kecing, tahu kecing nggak? Penakut ini. Satu penakut tingkat kabupaten, kemudian meneruskan atau dipasrahkan ke Bawaslu DKI Jakarta. Yang kedua, undang-undang yang dikenakan penjeratan itu bukan undang-undang pemilu, bro. Itu bukan ranahnya Bawaslu. Ranahnya Bawaslu adalah pelanggaran yang terkait dengan undang-undang pemilu. Oke, sorry saya menanggapi ini saja ya. Bukan membela Mas Gibran. Nanti kesel lagi loh, bela 02 lagi. Saya sedang menanggapi tentang tadi apa yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta Pusat. Dilihat dari sisi undang-undang pemilu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.